Karena hari ini malam Imlek, Intan mau bahas yang happy-happy aja. Tidak ada hal-hal yang kejam, tragedi-tragedi menyedihkan. Pokoknya yang Intan bahas sekarang itu yang enak-enak dan manis-manis. Hari ini Intan mau membahas kue keranjang. Kue keranjang itu sejarahnya seperti apa, terbuat dari apa, maknanya apa, dan kenapa kok muncul di setiap Imlek. Kajian nih hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membaca pesan Saweria yang masuk. Kali ini dari No Name, Angpau. Makasih Intan dikasih angpau. Bahas sastrawan terkenal di China. Oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung channel ini via Saweria yang linknya Intan taruh di description box. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Di situ teman-teman juga bisa menulis pesan. Pesannya boleh berupa dukungan ataupun request ataupun pertanyaan yang nantinya semua pesan-pesan yang masuk bakal Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Kue keranjang ini bahasa Mandarinnya atau Pinginnya adalah Nian Kao. Nian berarti tahun, Kao berarti tinggi atau tahun yang lebih tinggi atau tahun yang lebih berjaya. Dari namanya saja, kue keranjang ini sudah mengandung harapan supaya tahun depan, tahun berikutnya itu bisa menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi apanya? Lebih tinggi cuane, pendapatannya, lebih tinggi jabatannya, pokoknya yang baik-baik lebih tinggi semuanya. Lalu bagaimana toh sejarahnya kue keranjang ini kayak gimana? Kue keranjang ini kue yang resepnya sudah ribuan tahun. Kue keranjang ini dipercaya sudah ada sejak dinasti Liao. Dinasti Liao itu dinasti yang berdiri di tahun 927 sampai 1125. Bahan kue keranjang ini itu sederhana guys, cuman dari tepung ketan dan gula. Tapi ngebuatnya ini loh yang butuh ketelatenan. Yang Intan dengar dari temennya Intan yang pernah bikin kue keranjang. Kue keranjang itu harus diaduk selama berjam-jam dengan api kecil dan kekuatannya itu harus seimbang. Dan ini berjam-jam. Inilah yang membuat kue keranjang itu mahal. Kalau teman-teman komplain kenapa kok kue keranjang mahal, ya silakan buat sendiri. Intan sih males kalau disuruh ngebuat kue keranjang. Terus Intan tanya ke temannya Intan, loh kenapa kalau ngaduk itu harus kecepatannya itu sama? Kalau misalkan sudah lama kan namanya tangan kan bisa capek, kecepatan kan bisa berkurang. Terus temennya Intan bilang, kalau kecepatannya nggak stabil itu nanti berakibat kue itu bakal terlalu keras atau terlalu lembek yang notabene tidak enak untuk dimakan. Kue keranjang ini menjadi lebih populer sejak dinasti Ming dan dinasti Qing. Bahkan di dua dinasti terakhir di China itu, kue keranjang sudah menjadi makanan wajib yang disajikan di setiap Imlek. Dan karena di dinasti ini mulai ada jalur sutra, orang-orang Tiongkok mulai hijrah ke luar negeri. Dengan hijrahnya orang-orang Tiongkok ke luar negeri, otomatis kue keranjang juga ikut mendunia, termasuk di Indonesia. Jadi gini guys, di zaman dulu, zaman dinasti-dinastian itu, semua cewek, apalagi yang kelas menengah ke bawah ya, itu harus bisa masak. Karena cewek-cewek di sana itu memang diajari untuk bekerja di dapur. Nah, kebanyakan 80% itu mereka itu bisa membuat sendiri kue keranjang itu bisa, kecuali kalau yang pangkatnya tinggi-tinggi anaknya sultan gitu ya, itu masih nggak tahu bisa apa nggak tahu. Tapi kalau kalau cewek-cewek yang menengah ke bawah dan biasanya yang hijrah itu kan pasti dari kalangan yang menengah ke bawah kan ya, itu pasti bisa membuat kue keranjang sendiri. Karena kue keranjang ini salah satu kue penting yang wajib ada di Imlek, jadi mereka wajib bisa buat. Lalu seberapa penting sih kue keranjang ini bagi mereka sehingga mereka hijrah pun kue keranjang ini kok selalu dibawa-bawa?
Kue keranjang itu guys, salah satu kue yang syarat akan makna. Dari namanya saja, Nian Kau. Tadi sudah Intan bilang itu sudah mengandung harapan supaya tahun kedepannya itu menjadi tahun yang lebih tinggi. Tinggi apapun lah, pendapatan, jabatan, dan lain-lain. Bukan cuman dari namanya, dari rasanya, bentuknya, teksturnya, semuanya itu syarat akan makna. Oke, Intan jelasin satu-satu ya. Rasa dari kue keranjang ini itu manis. Ini ada maknanya. Diharapkan tahun kedepannya itu banyak pengalaman manis yang dialami oleh mereka. Yang kedua, bentuk dari kue keranjang ini bulat. Namanya aja bulat, jadi tidak ada titik akhirnya. Supaya hubungan kita dengan saudara, keluarga, dengan orang-orang yang penting di kehidupan kita, dengan bos kita itu juga tiada akhir, tidak ada titik akhirnya seperti kue keranjang ini. Juga dari teksturnya, kue keranjang ini lengket guys. Itu juga memiliki makna. Diharapkan hubungan kita dengan keluarga, saudara, dan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita sama orang-orang kantor, sama bos itu juga lengket, selengket kue keranjang. Nggak semua orang itu suka sama kue keranjang. Tapi di malam tahun baru itu kue keranjang ini wajib dimakan meskipun cuman segigit 2 gigit karena memang kue keranjang ini kue yang mengandung banyak doa. Sekarang Intan mau masuk, kenapa sih Nian Kau ini kok jadi kue keranjang di Indonesia? Kalau di Inggris atau di seluruh dunia bahasa Inggrisnya Nian Kau ini New Year cake. Masih masuk akal soalnya ini kue yang identik dengan Imlek yang wajib dimakan tiap Imlek. Lah, kenapa kalau di Indonesia jadinya malah namanya kue keranjang? Kue keranjang ini awalnya di Indonesia disebut dengan dodol Cina. Dodol itu makanan tradisional Jawa, ya kayak kue keranjang. Lengket, manis, bahannya juga sama kayak kue keranjang. Cuman yang Intan tahu, yang pernah Intan makan loh ya, dodolnya itu bentuknya kecil-kecil, kayak seginian lah ya, kayak ini, kayak jari telunjuk itu yang Intan tahu. Persis, persis banget lah sama kue keranjang, cuman beda bentuknya aja. Nah, terus lambat laun Cina itu kan kesannya kasar ya kan, jadi makanya dinamakan kue keranjang. Lah kenapa kok dinamakan kue keranjang? Karena proses pembuatannya itu dilakukan dengan cara dicetak dalam sebuah keranjang ukuran kecil. Di Indonesia, kue keranjang ini lumayan ngehit, lumayan disukain, sampai diadaptasi di berbagai kue tradisional. Seperti wajik, jenang, dodol, itu prinsipnya sama kayak kue keranjang. Dan sampai sekarang, sampai detik ini, kue keranjang masih termasuk satu dari 12 kue yang harus ada di persembahan leluhur saat Imlek. Dan kue-kue yang dipersembahkan, cita rasanya harus rasanya manis. Ada kebiasaan, ada tradisi, di saat malam Imlek itu keluarga itu berkumpul. Ada yang keluarga inti, cuman bapak, ibu, dan anak doang. Ada yang keluarga besar berkumpul. Di situ selalu ada kue keranjang. Kue keranjang itu selalu letaknya itu bertingkat. Dan paling atas sendiri itu ditempatkan kue mangkok. Buat yang belum tahu kue mangkok, ini nih bentuknya kue mangkok. Atasnya itu mekar. Ini juga ada artinya. Kalau kue keranjang ini disusun bertingkat, itu melambangkan supaya rezeki di tahun mendatang itu bertingkat. Dan kenapa di atasnya ada kue mangkok? Karena diharapkan kehidupan atau keuangan di tahun yang akan mendatang lebih mekar, kian mekar, semekar kue mangkok. Kue keranjang ini makanan yang dimakan di makanan pembuka. Supaya keberuntungan dan rezeki itu selalu datang mulai awal tahun sampai akhir tahun. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau ngasih tahu 2 legenda yang berkaitan dengan kue keranjang. Namanya saja legenda ya guys ya, jadi tidak ada sejarah kronologis pakemnya. Legenda yang pertama,
Dipercaya kue keranjang ini dibuat untuk menyenangkan Dewa Tungku agar membawa laporan yang menyenangkan bagi Raja Surga. Jadi nanti Dewa Tungku itu seneng gitu ya, dapat kue keranjang banyak. Dia laporan sama Raja Surga, Raja Surga, keluarga A ini keluarga yang baik, mawaddah sakinah, kasih dia rezeki yang banyak di tahun ini. Lah, itu kan nyogok ya guys ya. Baru tahu Intan kalau dewa bisa disogok. Oke, yang kedua tentang Monster Nyan. Intan pernah bahas Monster Nyan ini di video Intan edisi Imlek tahun lalu. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, linknya ada di atas ya. Di description box juga sudah ada. Monster Nyan ini monster yang dipercaya keluarnya itu tiap malam Imlek dan memakan anak-anak. Nah, konon ada orang itu namanya Kau. Orang itu namanya Kau itu ada yang bilang dia itu cewek, dia cowok, dia tua, dia muda, wis pokoknya orang namanya Kau. Dia itu membuat kue keranjang. Kue keranjang itu diletakkan di depan rumah mereka. Sehingga saat Monster Nyan keluar, dia ngeliat kue keranjang nggak jadi makan anak-anak. Monster Nyan-nya makan kue keranjang, kenyang dan tidak jadi makan anak-anak. Makanya kue keranjang ini dinamakan Nyan Kau. Gabungan dari Monster Nyan dan nama orang yang membuat kue keranjang itu, yaitu Kau. Oke, sampai di sini dulu topik Intan tentang kue keranjang. Semoga bermanfaat. Last but not least, Intan mau ucapin Kong Xi Fa Cai, Wan Zhi Ru Yi, Xin Nian Jing Bu, Shen Di Jian Gang, Xin Nian Kuai Le. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.